Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Perkenalkan, nama saya Yogi Syana. Saya berasal dari Bali dan saat ini sedang berkuliah di Setapan Raden Wijaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah dhamma desana. Semoga dhamma desana yang akan saya berikan ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Dhamma desana yang akan saya berikan ini bertemakan Ambaratika Rahula. Ambaratika Rahula Wada Sutta. Ini adalah sebuah cerita ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha, hutan bambu, taman Swapa Tupai. Pada suatu hari, Yang Mulia Rahula menetap di Ambaratika. Kemudian pada suatu malam, Sang Bagawa bangkit dari meditasinya dan mendatangi Yang Mulia Rahula yang berada di Ambaratika. Dari jauh, Yang Mulia Rahula melihat Sang Bagawa dan mempersiapkan tempat duduk serta air untuk mencuci kaki Sang Bagawa. Sang Bagawa kemudian duduk di tempat yang disediakan oleh Rahula tersebut, dan kemudian Rahula mencuci kaki Sang Bagawa. Yang Mulia Rahula bersujud kepada beliau dan kemudian duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa menyisakan sedikit air dari air cucian itu dan bertanya kepada Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat sedikit air di dalam wadah ini?" "Ya, Yang Mulia." "Demikian pula Rahula, hanya sedikit ketapaan dari mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja." Kemudian Sang Bagawa membuang sedikit air yang tersisa itu, lalu bertanya kepada Yang Mulia Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat air yang dibuang itu?" "Ya, Yang Mulia." Lalu Sang Bagawa berkata, "Demikianlah pula Rahula, mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membuang ketapaan mereka." Kemudian Sang Bagawa membalikan wadah air itu dan bertanya pada Yang Mulia Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat wadah air yang diberikan ini?" "Ya, Yang Mulia." Demikianlah pula Rahula, mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja telah membalikan ketapaan mereka. Kemudian Sang Bagawa menegakkan kembali wadah itu dan bertanya kepada Rahula, "Rahula, apakah engkau melihat wadah air yang cekung ini dan wadah air yang kosong ini?" "Ya, Yang Mulia." Demikianlah pula Rahula, cekung dan kosong ketapaan mereka yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja. Misalkan Rahula,
ada seekor gajah besar dengan daging sepanjang tiang kereta, dewasa dalam posturnya dari keturunan bayi yang terbiasa dalam pertempuran. Dalam pertempuran, ia akan melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, dengan bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakangnya, dengan kepala dan kukunya. Misalnya Rahula, ada seekor gajah besar dengan gading sepanjang tiang kereta, dewasa dalam posturnya, dari keturunan yang baik dan terbiasa dalam pertempuran. Dalam pertempuran, ia akan melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, dengan bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakangnya, dengan kepala dan kukunya, dengan daging dan ekornya. Namun, ia akan menyembunyikan belalainya. Kemudian, penunggang akan berpikir, gajah besar ini dengan gading sepanjang tiang kereta melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya. Namun, ia menyembunyikan belalainya. Ia belum mempertaruhkan nyawanya. Tapi ketika gajah besar itu melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, dengan bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakangnya, dengan kepala dan kukunya, dengan daging dan ekornya, dengan belalainya, maka penunggangnya akan berpikir, gajah besar ini dengan gading sepanjang tiang kereta melakukan tugasnya dengan kaki depan dan kaki belakangnya, juga dengan belalainya. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Sekarang tidak ada apapun yang tidak bisa dilakukan oleh gajah besar ini. Demikian pula Rahula, jika seseorang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, maka tidak ada kejahatan. Aku katakan, yang tidak akan ia lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus berarti sebagai berikut. Aku tidak akan mengucapkan kebohongan bahkan sebagai suatu berlian. Bagaimana menurutmu Rahula? Apa gunanya cermin? Untuk merefleksikan yang mulia. Demikian pula Rahula, suatu perbuatan melalui jasmani harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang. Suatu perbuatan melalui ucapan harus dilakukan setelah direfleksikan secara berulang-ulang. Suatu perbuatan melalui pikiran harus direfleksikan secara berulang-ulang. Rahula, ketika engkau ingin melakukan sesuatu yang perbuatannya melalui jasmani, engkau harus merefleksikan perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya. Apakah ini adalah perbuatan jasmani dengan ayat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan? Ketika engkau berefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini akan mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani yang sama sekali tidak bermanfaat dengan akibat yang menyakitkan. Dengan hasil yang menyakitkan ini, maka engkau tidak boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Tapi ketika engkau merefleksikannya, jika engkau mengetahui perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini tidak akan mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani bermanfaat dengan akibat yang menyenangkan, dengan hasil yang menyenangkan, maka engkau boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Juga Rahula, ketika engkau melakukan suatu perbuatan melalui jasmani, engkau harus merefleksikan perbuatan jasmani yang sedang melakukan perbuatan melalui jasmani. Engkau harus merefleksikan perbuatan yang sama itu sebagai berikut. Apakah perbuatan yang sedang kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya?
keduanya. Apakah ini perbuatan jasmani dengan akibat yang menyakitkan dengan hasil yang menyakitkan? Ketika engkau merefleksikannya, jika engkau mengetahui perbuatan yang sedang dilakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaan atau pada penderitaan orang lain dan pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani yang sama sekali tidak bermanfaat dengan akibat yang menyakitkan dengan hasil yang menyakitkan, maka engkau harus menghindar perbuatan melalui jasmani itu. Tapi ketika engkau merefleksikannya, jika engkau mengetahui perbuatan yang sedang dilakukan melalui jasmani ini tidak mengarah pada penderitaan itu atau pada penderitaan orang lain atau pada penderitaan keduanya, maka ia akan berakibat dengan hasil yang menyenangkan. Maka engkau boleh melanjutkan perbuatan melalui jasmani itu. Juga setelah engkau melakukan suatu perbuatan melalui jasmani, engkau harus merefleksikannya perbuatan jasmani yang sama itu sebagai berikut. Apakah perbuatan yang telah kau lakukan melalui jasmani mengarah pada penderitaan atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya? Apakah ini adalah perbuatan jasmani dengan akibat yang menyakitkan dengan hasil yang menyakitkan? Ketika engkau merefleksikannya, jika engkau mengetahui perbuatan yang telah dilakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaan atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani yang tidak bermanfaat dengan akibat yang tidak menyenangkan. Dengan hasil yang menyakitkan, maka engkau harus mengakui perbuatan melalui jasmani itu, mengungkapkannya dan menceritakannya pada guru atau temanmu yang bijaksana dan dalam kehidupan suci. Setelah mengetahuinya, mengungkapkannya dan menceritakannya, engkau harus menjalani pengendalian di masa depan. Tapi ketika engkau merefleksikannya, jika engkau mengetahui perbuatan yang telah walaupun jasmani itu tidak mengarah pada penderitaan orang lain atau penderitaan keduanya, ini adalah perbuatan jasmani yang bermanfaat dengan akibat yang menyenangkan, dengan hasil yang menyenangkan, maka engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira, berarti siang malam dalam kondisi-kondisi yang bermanfaat. Rahula, ketika engkau ingin melakukan suatu perbuatan melalui ucapan, maka engkau boleh melakukan perbuatan melalui ucapan itu. Juga Rahula, ketika engkau sedang melakukan perbuatan melalui ucapan, maka engkau boleh melanjutkan melalui ucapan itu. Juga Rahula, setelah engkau melakukan suatu perbuatan melalui ucapan, maka engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira, berarti siang malam dalam kondisi bermanfaat. Rahula, ketika engkau melakukan suatu perbuatan melalui pikiran, maka engkau akan boleh melakukan perbuatan melalui pikiran itu. Juga Rahula, ketika engkau sedang melakukan suatu perbuatan melalui pikiran, maka engkau boleh melanjutkan perbuatan melalui pikiran itu. Juga Rahula, setelah engkau melakukan perbuatan melalui pikiran, maka engkau dapat berdiam dengan bahagia dan gembira, berarti siang dan malam dan kondisi bermanfaat. Rahula, betapa dan bagaimana manapun di masa lampau yang telah memberikan perbuatan jasmani mereka, perbuatan ucapan dan perbuatan pikiran mereka, semuanya melakukan dan merefleksikan secara berulang-ulang. Seperti demikian, betapa dan bagaimana manapun di masa depan yang memberikan perbuatan jasmani, perbuatan ucapan dan perbuatan pikiran mereka, semua akan melakukannya dengan merefleksikan berulang-ulang. Seperti demikian, betapa dan bagaimana manapun di masa sekarang yang memberikan perbuatan jasmani, perbuatan ucapan dan pikiran mereka, semuanya melakukan dengan merefleksikan secara berulang-ulang. Seperti demikian. Oleh karena itu
didapati sebagai berikut. Kami akan memurnikan perbuatan jasmani kami, perbuatan ucapan kami, dan perbuatan pikiran kami dengan memperhatikan secara berulang-ulang. Itu adalah apa yang dikatakan Sang Begawa kepada yang mulia Rahula. Yang mulia Rahula merasa puas dengan dan gembira dengan kata-kata Sang Begawa. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya kejujuran, refleksi diri, dan permurnian tindakan baik dalam jasmani, ucapan maupun pikiran. Seringkali menggunakan perumpamaan pada air yang itu menjelaskan makna menjelaskan betapa bermakna dan sia-sia. Cerita ini menerangkan bahwa pohon yang disengaja menggunakan nilai spiritualitas seseorang, mengajarkan pentingnya memeriksa niat dan akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Sekian, itulah ramalan di sana yang dapat saya berikan. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, sekian dulu kamu.